Halo, jumpa lagi dengan Anis Semrawut. Kali ini kita ketemu lagi pada video yang akan membahas penggunaan kata dalam bahasa Jepang. Jadi kita masuk ke pelajaran bahasa Jepang video di kali ini. Oke, hari ini langsung aja aku akan bahas mengenai kata baka dan aho. Nah, ini pasti menarik. Kalian pasti sering dengar juga kata baka dan aho dalam bahasa Jepang. Memang mungkin yang sering kalian dengar itu artinya juga, aku yakin kalian semua pasti tahu artinya adalah bodoh. Tapi aku ingin membahas lebih detail lagi dan mungkin biar kalian juga nggak salah paham waktu dengar ini di lingkungan pekerjaan. Jadi mungkin awalnya dulu, baka dan aho. Dari kata baka dan aho berdiri sendiri aja itu ada perbedaan makna. Jadi kalau di daerah Tokyo yang aku tahu ya, itu ada perbedaan yang mencolok dari dua daerah. Pertama ada daerah Tokyo, itu baka sendiri artinya adalah bodoh dalam level yang biasa bodoh gitu kan. Kemudian aho itu lebih rendah lagi, masih lebih kasar lagi kalau di daerah Tokyo. Tapi ketika kita masuk ke Kansai, Kansai itu isinya lupa sih, yang pasti Osaka ya, tapi yang lain kayak kalau nggak salah Kyoto, Kobe gitu, lupa saya. Pokoknya Kansai itu kebalikannya. Jadi aho yang tingkatannya bodoh biasa dan baka itu yang tingkatannya lebih kasar. Oke, jadi perlu diingat. Di Tokyo itu baka bodoh, aho itu bodoh lebih kasar. Kalau di di Kansai itu kebalikannya. Aho dengan tingkat bodoh yang biasa, baka itu tingkatan yang lebih kasar. Terus ada hal yang aku nggak pengen kalian salah paham ketika dengar kata-kata aho atau baka di lingkungan pekerjaan. Jadi sebenarnya kata ini sering terucap, terutama buat kalian yang kerja di kojo atau di pabrik. Eh, kata Mungkin kalian juga sering dengar juga di dorama ataupun di anime. Kadang-kadang kita sering dengar kata-kata kayak gini. Bakana koto yuna. Yuna sendiri itu memang bahasa bukan kasar ya, istilahnya bahasa yang uh, bukan kasar, tapi mungkin lebih ke nggak sopan dalam arti bukan bahasa sopan. Yuna, jangan ucapkan gitu kan. Bahkan nakoto yuna itu artinya secara harafiah memang sepertinya, mungkin kalau kalian cari di Google Translate juga arti harafiahnya adalah jangan mengatakan kata-kata bodoh. Padahal makna itu kan arti harafiah. Makna yang sebenarnya kalau disamain dengan bahasa Indonesia itu makna yang sebenarnya adalah jangan mengucapkan kata yang tidak masuk akal. Jadi tidak sekasar yang kalian bayangkan. Memang ada kata-kata, kadang memang ahona koto yuna, bakana koto yuna itu tidak sekasar yang kalian bayangkan. Jadi cuma artinya sama dengan maknanya sama dengan kata-kata jangan mengucapkan kata-kata yang tidak masuk akal atau yang tidak sepantasnya gitu. Ingat ya. Jadi itu sebenarnya tidak kasar. Jadi cuma kata-kata biasa yang menyatakan kayak kita di dalam bahasa Indonesia sendiri, jangan mengucapkan kata-kata yang nggak masuk akal, jangan mengucapkan kata-kata yang nggak sewajarnya, seperti itu. Oke, terus kemudian yang sering juga kalian dengar yaitu bakana koto suruna atau ahona koto suruna. Itu artinya memang secara harafiah seperti yang tadi. Kayaknya tuh secara harafiah, loh kok saya kayaknya bodoh gitu diucapin jangan melakukan hal-hal bodoh. Itu sebenarnya nggak bermaksud si orang yang ngomong nggak bermaksud mengatakan bahwa kamu itu bodoh, tapi maksudnya perbuatan yang kamu lakukan itu tidak sepantasnya, tidak sewajarnya, tidak apa maksudnya sebaiknya jangan dilakukan seperti itu. Bakanakoto suruna, ahonakoto suruna. Jadi ingat, memang kata-kata baka dan aho sendiri kalau di bahasa Indonesia artinya ada bodoh dan lebih kasar lagi, tapi begitu sudah masuk dalam kalimat itu tidak seperti yang kalian bayangkan. Jadi kalian jangan berpikiran buruk dulu waktu dengar kata-kata bakana koto yuna, ahona koto yuna, ahona koto suruna, bakana koto suruna. Itu artinya kalian jangan mengucapkan kata-kata yang gak sewajarnya, atau bukan jangan mengucapkan kata-kata itu arti sebenarnya, makna sebenarnya. Jangan melakukan hal itu atau jangan melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya. Jadi tenang aja, itu bukan maksudnya, itu nggak sekasar yang kalian bayangkan. Jadi minta tolong itu juga perlu diingat, ini kan termasuk juga culture gap juga ya. Jadi kalau di tempat kita kan kata-kata kayak gitu sebenarnya kelihatan kasar sekali, padahal maknanya bukan seperti itu. Oke, jadi mohon dipahami untuk teman-teman yang mungkin baru tahu sekarang, nggak usah berpikiran buruk dulu. Orang yang ngomong kayak gitu nggak bermaksud ngatain kita bodoh, ngatain kita
yang lebih buruk dari itu, cuma ingin mengatakan itu bukan hal yang seharusnya kamu lakukan, gitu aja sih. Oke, terima kasih udah nonton. Jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Kalau ada kata-kata yang ingin dibahas, seperti biasa silahkan komen. Jangan lupa like dan juga subscribe. Thank you.